Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dalam seri video pembelajaran matematika. Nah, untuk kali ini kita langsung saja kita akan membahas tentang sifat turunan. Nah, otomatis untuk yang pembahasan video ini fungsi yang akan kita bahas adalah trigonometri. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya tentang konsep dasar turunan fungsi trigonometri, dimana kalau kita tahu misalkan saya punya fx adalah fungsinya sin x, maka turunan pertama dari sin x adalah cos x. Kemudian kalau saya punya fx itu adalah cos x, ya, maka turunan pertamanya dari cos x itu adalah negatif sin x. Nah, kemudian kalau misalkan tangen, ya, saya punya fx itu fungsinya adalah tangen x, maka turunan pertamanya adalah secant kuadrat x. Nah, ini istilahnya bekal dasar kita nanti mempelajari tentang sifat-sifat turunan, khususnya fungsi trigonometri. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan kembali tentang beberapa sifat-sifat turunan fungsi yang berlaku secara umum. Jadi kalau misalkan nanti saya punya misalkan fx itu adalah k dikali ux, ya. K itu suatu bilangan atau konstanta, ux nanti itu adalah suatu fungsinya. Sehingga turunan pertamanya kita peroleh apa? K u aksen x. Yang pertama. Kemudian kalau misalkan saya punya ux ditambah atau dikurangi vx, ya, maka turunannya itu adalah u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Nah, kemudian kalau saya punya turunan fungsi itu adalah ux dikali vx, maka turunan pertamanya adalah apa? U aksen v, ya, U aksen kali v ditambah v aksen dikali U. Nah, v aksen itu maksudnya turunan pertama dari v. Nah, U aksen juga turunan pertama dari U. Nah, ini kan sudah dipelajari pada turunan fungsi aljabar atau non trigonometri. Kalian menyebutnya turunan fungsi aljabar. Kemudian kalau misalkan fx itu adalah ux pangkat n, gitu, maka turunannya apa? Atau f aksen x-nya adalah n, ya kan, dikali u pangkat n-1 x dikali u aksen x. Nah, ya kan. Kemudian kalau misalkan yang kelima saya punya ux per vx, maka turunannya apa? Saya peroleh yaitu u aksen, ya, v dikurangi u v aksen per, nah ini vx dikuadratkan. Nah, ini
saya merecall kembali materi sifat-sifat turunan, khususnya turunan fungsi aljabar yang sudah teman-teman pelajari. Nah, sekarang coba saya masuk sebuah contoh soalnya. Ya. Jadi, saya masuk contoh soalnya. Misalkan ya, saya punya fx itu adalah x kuadrat sin x. Nah, x kuadrat sin x ini pada prinsipnya dia terdiri dari dua suku, yaitu x kuadrat dan sin x. Sehingga saya misalkan ux-nya adalah x kuadrat dan vx-nya adalah sin x. Sehingga u aksen x-nya kita mencari turunan pertamanya masing-masingnya. Sehingga u aksennya adalah 2x, ya kan, turunannya x kuadrat, dan turunannya sin x dia adalah cos x. Sehingga turunan pertama dari x kuadrat sin x, kita kembali lagi, dia adalah u aksen v ditambah u dikali v aksen. Nah kan, nah maka ya kita masukkan aja yang kita sudah peroleh tadi, di mana u aksennya adalah 2x, kemudian vx-nya adalah sin x. Saya jumlahkan, ux-nya adalah x kuadrat, v aksen x-nya adalah cos x. Sehingga di sini saya peroleh 2x sin x ditambah x kuadrat cos x. Nah, ini turunan dari x kuadrat sin x. Sehingga kita menggunakan formula u aksen v ditambah u v aksen. Oke ya. Nah, ini contoh penggunaan rumus-rumus sifat-sifat turunan, ya, formula dari sifat turunan untuk fungsinya trigonometri. Nah, kebetulan ini kalau orang ini kita biasa menyebutnya gabungan antara trigonometri dan aljabar. Ya, itu bahasa kita sehari-hari. Nah, sekarang saya punya formula atau saya punya fungsi yang lain, di mana y ini saya ambil sin 8x. Nah, ini sudutnya itu merupakan suatu fungsi, di mana fungsi yang dimaksud adalah 8x, ya kan? Nah, sin 8x. Nah, sehingga kalau ada fungsi trigonometri yang di dalamnya ada fungsi, maka satuan sudutnya ini saya misalkan. Sehingga saya misalkan u, ya toh, u-nya adalah 8x. Ya. Maka saya akan mencari turunan dari 8x, yaitu du saya turunkan terhadap x. Nah, jadi penulisannya begitu. Du per dx, atau fungsi u yang diturunkan terhadap x. Turunannya 8x, ketika diturunkan terhadap x, ya hasilnya 8. Maka dari sini fungsi y sin 8x dia berubah menjadi y sama dengan sin u. Ya kan? U-nya itu suatu satuan sudut. Ya. Jadi saya buat warna yang berbeda. Nah, sin u. Nah, maka dari sini turunannya dy, kan ini satuannya sudah u, maka dia berubah menjadi dy per du, ya kan? Saya turunkan terhadap u, maka dy per du itu adalah cos u, yaitu turunannya dari sin adalah cos, ya kan? Sehingga saya kembalikan ke persamaan di awal,
di mana kalau Y sama dengan sin 8X, maka di sini saya belum menjadi dy per dx. Nah, dy per dx kita kan tidak bisa langsung dy per dx. Cuman di sini kita sudah terbantu, di mana kita sudah mendapatkan dy per du dan du per dx. Maka dy per dx itu sebetulnya apa? Dia adalah dy per du saya kalikan du per dx, ya kan? Karena kalau dy per du dikali du per dx kan hasilnya dy per dx. Nah, dy per du tadi itu adalah cos u dan du per dx adalah 8. Oke, sehingga dari sini saya peroleh dy per du itu adalah 8 cos u. Oke teman-teman. Nah, 8 cos u itu adalah dy per dx. Maaf, bukan dy per du tadi ya, tapi dy per dx. Ini saya hapus. Jadi diperoleh dy per dx. Tapi di sini masih mengandung u. Sehingga ini saya peroleh turunannya dy per dx itu adalah apa? 8 sin 8x. Ya kan? Atau secara umum kalau kita ingin menyebutnya, turunan dari fungsinya yang di dalam diturunkan kemudian dikali turunannya ini. Jadi saya tuliskan lagi. Ya kan? Tadi Y adalah sin 8x. Maka kalau kita lihat turunan pertamanya, turunan pertama atau dy per dx ya. Ini dengan ini sama. Ya. Diperoleh tadi apa? 8 cos 8x. Nah, kalau secara sederhana begini teman-teman. Ini diturunkan 8. Kemudian yang ini diturunkan. Dikalikan. Turunannya sin apa? Cos. Dan fungsinya tetap. Sehingga hasilnya adalah 8 kali cos 8x. Sehingga kalau secara umum, kalau saya menyebutnya, kalau kita punya fx, dia adalah cos, anggap aja ux ya. Maka ini sudut, satuan sudutnya. Turunan pertamanya adalah u aksen x dikali negatif sin ux. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya punya fx itu adalah sin ux, maka turunan pertamanya adalah u aksen x kali cos ux. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi dua itu. Oke. Nah, saya ambil contoh soal lagi. Nah, saya punya fungsi atau y adalah cos negatif 4x. Nah, dengan cara yang sama tadi, saya misalkan ya, u-nya u adalah negatif 4x. Maka du saya turunkan terhadap x, atau fungsi u saya turunkan terhadap x adalah negatif 4. Sehingga ini dia menjadi y itu sama dengan cos u. Ya. Maka dy per du saya turunkan terhadap u.
karena variabelnya dia sudah berubah menjadi U, ya kan. dy per du menjadi apa? Negatif sin U, negatif sin U. Nah, ya kan, maka kita sudah mendapatkan yaitu 2, du per dx dan dy per du. Sehingga dari sini saya akan mencari yaitu dy per dx. Nah, dy per dx itu kan tadi apa? dy per du dikali du per dx kan. Nah, loh Pak, kok bisa Pak seperti itu? Iya, sederhananya ini kan bisa disederhanakan toh menjadi dy per dx. Nah, sehingga dia dy per du tadi apa? Negatif sin U. Nah, du per dx nya adalah negatif 4. Sehingga dy per dx itu adalah negatif 4 dikali negatif kan 4 ya. 4 kali sin U. Nah, ini kan masih mengandung U. Sedangkan di sini diturunkan terhadap X. Maka dia kita kembalikan ke dalam U yang kita misalkan tadi. Yang kita misalkan tadi U adalah negatif 4X. Maka dia menjadi 4 kali sin dalam kurung negatif 4X. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi itu contoh kedua. Sekarang saya mengambil contoh ketiga. Nah, contoh ketiga di sini ya, saya ambil fungsinya y adalah tangen pangkat 4x. Nah, ini bilangan berpangkat. Tangen pangkat 4x. Nah, saya ingatkan lagi, tadi kita sudah mempunyai atau saya tadi sudah menuliskan ada salah satu sifat turunan, yaitu kalau y sama dengan u pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n u pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen kan. Nah, maka kalau saya aplikasikan ke dalam tangen pangkat 4x ya, maka saya misalkan u-nya adalah tangen x. Saya misalkan lagi u, ini permisalannya teman-teman bisa sembarang angka ya, tidak hanya u gitu ya. Maka ini yang saya misalkan tangen x tanpa pangkat, pangkatnya tidak ikut ya, karena permisalannya begitu. Sehingga ini saya memperoleh du per dx, ya kan. du per dx artinya apa? Fungsi u saya turunkan terhadap x. Nah, tadi di awal saya katakan jika fungsinya adalah tangen x, maka turunannya adalah sekan kuadrat x, ya kan. Sehingga di sini y dia bertransformasi menjadi u pangkat 4, ya kan. Maka dy per du nya, nah dari sini saya dy per du saya turunkan, karena di sini variabelnya adalah berubah dia menjadi u. Nah, sehingga kalau dy per du turunannya u pangkat 4 adalah 4 kali u pangkat 3. Oke ya teman-teman ya. Nah, dari sini sekali lagi kita sudah punya dy per du dan du per dx. Nah, tadi kan kita diminta untuk mencari turunan pertama dari y sama dengan tangen pangkat 4x. Nah, tadi ini saya kasih kotak saja. Y adalah tangen pangkat 4x. Nah, di sini diminta diturunkan terhadap x, ya kan? Karena variabelnya x. Maka fungsi y saya turunkan terhadap x. Nah, karena kita tadi punya dy per du dan du per dx, ini saya gunakan menjadi dy per du
saya kalikan du per dx. Nah, dy per du adalah 4u pangkat 3. Dan du per dx adalah sekan kuadrat x. Nah, di sini masih mengandung variabel u. Nah, variabel u kita kembalikan ke permisalan tadi, di mana u adalah tangen x kan, yang tanpa ada pangkat. Maka dia menjadi 4 kali tangen pangkat 3x dikali sekan kuadrat x. Ya kan? Nah, itu teman-teman ya. Sehingga turunan pertamanya atau dy per dx, atau dia bisa kita sebut dengan y aksen, begitu bolehlah ya. Nah, dy per dx atau y aksennya adalah ini. Nah, 4 kali tangen pangkat 3x dikali sekan kuadrat x. Nah, itu teman-teman. Jadi di situ kita menggunakan ya, kalau u pangkat n bentuknya seperti itu. Oke ya. Nah, itu contoh ke berapa tadi? Ketiga ya. Nah, sekarang saya masuk ke contoh soal yang lain lagi. Ya. Nah, sekarang masih menggunakan bilangan pangkat. Yaitu kalau misalkan saya punya y itu sama dengan sin pangkat 5 satuan sudutnya 2x. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita misalkan u. Nah, saya masih konsisten menggunakan permisalan u. U-nya saya ambil fungsi yaitu sin 2x tanpa pangkat. Nah, lagi pangkatnya saya hilangkan. Nah, maksudnya tidak saya pakai. Maka dari sini saya kembali lagi du per dx. du per dx. Nah, di sini tadi kan yang contoh pertama tadi ada sin 2x. Maka saya peroleh apa? 2 kali turunannya sin apa? Cos 2x. Nah, 2 ini diperoleh dari turunan dari 2x. Turunannya 2. Nah, cos adalah turunan dari sin. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya pakai, tadi kan saya misalkan u-nya adalah sin 2x kan. Maka y itu yang kedua, y dia berubah menjadi u pangkat 5. Ya kan? Karena u-nya adalah sin 2x. Nah, maka y karena sin pangkat 5 dari 2x adalah u pangkat 5. Dengan permisalan sin 2x dimisalkan dengan u. Sehingga di sini saya peroleh dy saya turunkan terhadap u. Berapa? dy per du yaitu 5 u pangkat 4. Oke. Nah, sehingga di sini kita sudah memperoleh punya 2, yaitu dy per dx dan dy per du. Oh maaf, yang pertama tadi du per dx. Ya. Maka dari sini saya mencari yaitu dy per dx. Nah, dy per dx sendiri dia adalah apa? dy diturunkan terhadap u dikali du diturunkan terhadap x. Maka dy per du adalah 5 kali u pangkat 4 dikali du per dx 2 kali cos 2x. Nah, jadi ada 5 dikali 2 adalah 10. U-nya tadi adalah sin 2x kan. Sin 2x atau sin pangkat 4 2x kali cos 2x. Nah, jadi
turunannya adalah 10 sin pangkat 4 2x dikali cos 2x, di mana fungsi asalnya adalah y sama dengan sin pangkat 5x. Nah, itu beberapa contoh dari penggunaan sifat-sifat turunan ya. Untuk contoh-contoh yang lain mungkin teman-teman bisa mencarinya. Nah, sekarang apa yang disebut kalau misalkan teman-teman pernah belajar pada materi sebelumnya, yaitu tentang aturan rantai. Nah, ini kan pernah dipelajari kan? Atau biasanya dikatakan dengan ini chain rule. Nah, aturan rantai itu jadi sebetulnya begini. Kalau saya punya y fungsinya, ya kan, maka y aksen itu adalah dy per du dikali du per dx. Nah, jadi yang kita pelajari tadi itu secara tidak langsung adalah penjabaran dari aturan rantai. Sehingga itu tadi aturan rantai untuk fungsi-fungsi yang sifatnya masih sederhana. Nah, sekarang kalau misalkan saya memiliki sebuah fungsi yang lebih kompleks lagi. Nah, ini. Ya, saya hapus dulu. Jadi, saya punya fungsi y itu sama dengan cos pangkat 3t dikali sin t. Nah, fungsinya atau satuan sudutnya adalah t. Nah, teman-teman diminta untuk mencari turunan pertama y aksen, atau kalau biasanya disebut dengan dy per dx. Di sini dy per dt ya, karena sudah terbiasa x ya. Nah, karena fungsinya satuan sudutnya adalah t. Nah, dari persamaan y sama dengan cos pangkat 3t dikali sin t, saya ambil permisalannya u itu adalah yang pangkat tertingginya atau yang pangkatnya paling tinggi. Saya misalkan u itu adalah cos pangkat 3t. Nah, ini pakai pangkat. Nah, ya kan? Sehingga u aksennya apa? U aksen atau du per dt. Nah, kalau yang seperti ini ya teman-teman ya, ini nanti saya pakai u aksen v ditambah u v aksen, ya kan? Nah, jadi nanti saya pakai u aksen v ditambah u v aksen. Oke ya, sehingga ini u aksennya apa ini? 3 cos. Nah, ini pangkatnya menjadi dikurangi 1. Kemudian turunannya cos apa? Negatif sin t. Nah, jadi fungsinya yang diturunkan tanpa pangkat. Oke ya. Nah, karena sekali lagi kita masih menggunakan tadi u pangkat n. Turunannya adalah n u n min 1 dikali u aksen. Oke ya. Sehingga u aksennya adalah apa? Negatif 3 cos kuadrat t dikali sin t. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ambil v. Nah, jadi saya pakai u aksen v ditambah u v aksen. V-nya adalah sin t. Maka v aksennya adalah apa? Cos t. Sehingga dari sini, oke, ini saya kasih pembatas. Ya, y aksennya adalah u aksen v ditambah u v aksen.
karena kan perkalian toh. Nah, sehingga ini adalah negatif 3 cos kuadrat T dikali sin T dikali sin T ditambah U-nya adalah cos pangkat 3T, V aksennya adalah cos T. Maka di sini dia berubah menjadi negatif 3 cos kuadrat T dikali sin kuadrat T ditambah cos pangkat 4T. Ya toh? Cos pangkat 4T. Sehingga kalau kita dapatkan hasil akhirnya turunannya dari, kalau Y-nya adalah cos pangkat 3T dikali sin T, maka turunan pertamanya adalah negatif 3 cos kuadrat T dikali sin kuadrat T ditambah cos pangkat 4T. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu adalah turunan dari kalau misalkan Y sama dengan cos pangkat 3T dikali sin T. Nah, itu sebetulnya ini adalah bagian dari aturan rantai juga. Nah, sekarang saya masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, jadi sekarang saya menggunakan pangkat. Kalau misalkan saya punya fx atau y ya, itu adalah cos kuadrat dalam kurung x plus 5. Ya kan? Jadi ini adalah cos kuadrat dalam kurung x plus 5. Oh maaf, ada tambahan. Ditambah sin 3x. Nah, ini kan fungsinya lebih sedikit lebih kompleks lagi. Nah, di sini saya mengambil permisalan U. U-nya adalah cos kuadrat dalam kurung x plus 5. Maka U aksennya berapa? Berapa teman-teman? Yaitu 2, ya kan, kali, nah ini kan 2-nya turun, kali cos x plus 5. Nah, turunannya cos adalah negatif. Nah, ini tanpa pangkat. Kenapa menjadi cos x plus 5? Karena 2-nya dia kan sudah turun ke depan di sini, ya. 2-nya sudah di sini, dan di sini sebenarnya adalah 2 dikurangi 1. Nah, jadi begitu. Ya kan? Kemudian dikali dengan turunannya cos, yaitu negatif sin dalam kurung x plus 5. Nah, ada satu lagi yang harus diturunkan, yaitu x plus 5. Ya kan? Jadi ini bertahap. Yang pertama ya tahapannya 2-nya turun. Jadi 2 di depan, dia menjadi di sini. Kemudian pangkat 2, 2 dikurangi 1. Oke. Kemudian cos, turunannya dia menjadi negatif sin dengan sudut yang tetap. Kemudian satu lagi sebetulnya x plus 5, dia diturunkan 1 kali. Nah, kebetulan turunannya x plus 5 adalah 1. Maka tidak saya tuliskan kebetulan. Atau saya tuliskan saja ya, biar tidak jadi salah persepsi. Dikali 1. Nah, sehingga U aksennya dia menjadi apa? Negatif 2, ya kan? Sin x plus 5 dikali cos x plus 5. Atau negatif 2 sin x plus 5 dikali cos x plus 5. Nah, teman-teman ingat sudut rangkap pada trigonometri? Yaitu kalau saya punya 2 sin alfa dikali cos alfa, itu kan jadinya apa? Sin 2
alfa kan. Lah, sama polanya dengan sini. Ini anggap sebagai alfa, ini dianggap sebagai alfa. Sehingga dia menjadi negatif sin 2x plus 5. Menjadi negatif sin dalam kurung 2x plus 10. Ya kan? Nah ini yang pertama. Kemudian saya cari V. Maka V-nya adalah sin 3x. Maaf. Nah, saya peroleh V aksennya adalah apa? 3 cos 3e kan? Nah, maka dari kedua ini U dan V, maka F aksennya adalah U aksen ditambah V aksen, karena dia berupa penjumlahan kan. Nah, jadi U aksennya tadi adalah negatif 2, maaf bukan negatif 2, negatif sin ya, negatif sin dalam kurung 2x plus 10 ditambah V aksennya 3 cos 3x, atau dia menjadi apa? 3 cos 3x dikurangi sin dalam kurung 2x plus 10. Nah, jadi ini teman-teman ya, beberapa contoh dari sifat-sifat fungsi turunan fungsi trigonometri. Oke. Nah, terima kasih. Nanti kita lanjut pada materi berikutnya masih tentang turunan fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.